Musibah banjir dan tanah longsor 26 November lalu berdampak pada banyak sekolah di Provinsi Aceh. Tak terkecuali sekolah menengah atas Negeri 2 di Kota Langsa. Musibah ini membuat banyaknya fasilitas sekolah yang rusak seperti bangku dan meja hingga buku-buku dan fasilitas lainnya. Dua mengalami kenaikan air sekitar 1,5 meter dan semua ruangan tidak ada yang luput dari genangan air. Dan setelah 2 hari mengalami banjir itu, pada hari Kamis sore mulai menyusut, dan setelah itu sekolah mengalami robohnya sekitar 35 meter pagar dihantam gelombang air banjir, dan alhamdulillah ada beberapa alat elektronik seperti komputer itu bisa kita selamatkan. Kondisi serupa juga terjadi di SMK Negeri 2 Kota Langsa. Musibah banjir telah membuat bangunan sekolah ini dipenuhi lumpur, baik di sisi luar hingga bagian dalam sekolah. Proses pembersihan pun telah dengan cepat diupayakan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan. Kondisi sekolah dengan terendam ini mengakibatkan akhirnya terjadi lumpur di setiap ruangan, dan ruangan ini sampai hari ini dalam proses pembersihan yang dilakukan, dan juga ada bantuan dari Erlangga yang sudah berlangsung hari ini dari tadi siang sampai sekarang, akan dilaksanakan di beberapa ruang. Moga dengan ada bantuan ini PBM di sekolah atau proses pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan cepat, bisa pulih kembali. Muhammad Ridwan memastikan semua tenaga pendidik serta siswa juga terdampak musibah banjir ini. Ia pun berharap upaya pemulihan dapat berjalan lancar, terlebih para siswa akan segera menghadapi ujian akhir semester ganjil. Dari Kota Langsa, Agung Mulyana dan Albi Wahyudin melaporkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menjembatani pertemuan antara Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Pertemuan berlangsung dalam Forum Indonesia Sports Summit atau ISS 2025 yang berlangsung di Jakarta Minggu 7 Desember. Dalam keterangannya, COO Danantara, Doni Oskaria, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan pembiayaan dalam pengembangan sport tourism atau wisata olahraga di tanah air. Wisata olahraga diyakini dapat menjadi satu anchor baru di dalam dunia pariwisata dan telah menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. Kita mulai menyiapkan roadmap diharapkan oleh Bu Widi tadi, masing-masing pemerintah daerah termasuk juga pemerintah pusat menyiapkan roadmap mengenai event-event yang kita harapkan akan menjadi traffic puller ke depannya. Itu yang pertama. Sehingga nanti kita punya satu kalender nasional yang berkaitan dengan sport tourism. Tentu saja itu nanti dikelola oleh Kemenpora dan Kementerian Pariwisata. Kami sifatnya di Danantara tentu mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut saat ini Gen Z dan milenial cukup tertarik untuk merawat diri dan kesehatan. Sebuah sinyal positif yang mampu mendorong tren sport tourism untuk terus meningkat. Jadi kami bersepakat untuk melakukan menyelenggarakan event-event sports di destinasi-destinasi sekalian untuk mempromosikan destinasi Indonesia seperti di Lombok, di Toba dan lain sebagainya. Dan kami juga tadi mendengar dari masukan dari beberapa tamu bahwa green sports itu juga perlu digalakan. Tentu trennya ke depan kan harus sustainable, jadi kami juga ingin memperbanyak event-event sports yang sustainable dan green begitu. Nilai ekonomi sport tourism diperkirakan mencapai 18,79 triliun rupiah pada 2024 dan berkontribusi sekitar 25-30% terhadap total event pariwisata nasional.
Saat ini, terdapat 10 provinsi prioritas dalam peningkatan sport tourism di tanah air. Ke-10 provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, kemudian NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta Lampung. Dalam rapat penanganan bencana di Aceh Minggu 7 Desember malam, Presiden Prabowo Subianto menyinggung perihal kepala daerah yang kabur saat terjadi bencana di wilayahnya. Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindaklanjuti masalah tersebut meski Presiden tak menyebut secara gamblang bupati yang dimaksud. Menurut Prabowo, pemimpin yang lari saat warga mengalami kesulitan layak untuk dipecat. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sebelumnya diketahui Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umroh bersama sang istri pada 2 Desember lalu di tengah bencana yang melanda wilayah yang dipimpinnya. Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan tim Inspektorat Jenderal ke Aceh untuk memeriksa Mirwan sebagai bagian dari penegakan disiplin dan etika kepala daerah. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra juga telah memberhentikan Mirwan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Thank you.